hari ini akan kami rangkum dan juga akan kami bingkis dalam sebuah program acara yang sudah sangat ditunggu-tunggu tentunya, Wali Kota Menyapa. Dan sudah hadir di studio Bapak FX Hadi Rudiatmo yang pagi hari ini juga siap untuk berbagi informasi dan juga kabar seputar Kota Solo. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Mas, dan selamat pagi sahabat Ria. Tentunya dalam setiap langkah tindakan yang kita lakukan ini juga ada pro dan kontra. Pasti. Menyikapi hal-hal seperti ini gimana Pak Rudi? Ya, kalau saya selalu mengambil hikmahnya, kalau dengan ilmu matematika plus minus itu kan selalu hasilnya minus. Ya, itu kita pegang aja. Jadi kita berbuat baik, ada satu hal yang jelek pasti hasilnya akan minus. Nah, sehingga listrik pun juga sama. Kalau plus dan minus ini dijadikan satu, pasti akan terjadi konslet. Nah, itulah yang filosofi itu yang saya pergunakan dan saya pegang erat-erat, sehingga ya kalau saya berbuat baik, ada satu yang mungkin dirasa masyarakat tidak baik, ya seperti plus minusnya listrik itu aja, arus itu aja. Kalau itu bersentuhan pasti akan terjadi konsleting, sehingga ada pro dan kontra, pasti akan mematikan semua yang tadinya terang akan jadi gelap. Ya kira-kira itu aja. Nah, namun saya mensikapinya selalu bersyukur kok, bersyukur dan terima kasih masih ada yang melakukan evaluasi, koreksi demi pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang saya ambil hikmahnya. Oke. Yang pasti jangan sampai 1-2 yang minus tadi membuat plusnya kita jadi berkurang gitu ya Pak Rudi ya. Ya, sebetulnya mau kita seperti itu, namun kondisi real di lapangan kan seperti itu. Jadi kita membuat plusnya 80, mungkin minusnya hanya 1. Jadi yang 80 ini hangus karena konslet tadi. Ya itu aja, diambil positifnya saja. Dan kalau itu bisa kita sadari dan selalu kita syukuri, ya kesana kemari bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan masyarakat bisa komunikasi dengan saya dengan baik. Kalau ada yang minus, ya itu menurut saya wajar lah. Kalau mau sempurna ya nggak ada manusia yang di dunia itu. Ada yang nanyain tentang Domanuto. Nah, ini apa sih Pak? Sampai sekarang istilah ini masih menjadi viral ya. Jadi Domanuto itu sebetulnya perintah dengan bahasa Jawa. Kita diminta untuk taat dan patuh terhadap aturan pemerintah yang menganjurkan protokol kesehatan. Itu. Namun ini nanti akan saya pakai untuk keguritan. Nanti kan ada keguritan yang di live streaming. Itu Domanutan itu ada kepanjangannya sebetulnya. Namun sekali lagi bahwa ini atas dasar feeling saya sendiri. Dan ini atas dasar otak-atik gatuk saya sendiri. Jadi Domanuto itu ada kepanjangannya, D-nya itu dumadaan, itu artinya mendadak. O-nya itu ono, itu ada. M-nya itu memolo, itu penyakit, virus ini. A-nya itu anyar, jadi ada virus baru. Nungul itu muncul. Nungul urip, hidup bersama kita ini untuk virus ini. U-nya urip, T-nya tanpa ono obate. Lah obatnya apa? Ya Domanuto menerapkan protokol kesehatan itu. Nah, jadi Pak Rudi kok senangnya gudak? Enggak. Saya inspirasi yang saya terima. Ini adalah sebagai inspirasi, apa yang saya terima ini sebagai inspirasi untuk mengingatkan masyarakat. Domanuto itu artinya itu perintah dari negara
untuk melaksanakan 4 protokol kesehatan. Ya. Yang kedua, Do Manuto ini ada kepanjangannya. Nanti akan saya sampaikan pada saat acara geguritan dengan teman-teman seniman dan pejabat-pejabat Pemkot. Nanti akan saya minta untuk membacakan geguritan, dan geguritan itu nanti akan kita kumpulkan untuk menjadi salah sebuah buku tentang geguritan virus corona. Sehingga silakan nanti pada saat Nggoro Kasih itu tanggal 22 Juni itu nanti akan ada live streaming geguritan yang akan disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat. Ini nanti akan kami sampaikan, termasuk salah satunya Pak Geblok ing negeriku, itu nanti saya yang menyampaikan. Luar biasa, ini memang benar-benar mentasbihkan bahwa Solo ini kota budaya. Ya, apapun kondisinya, situasinya, tetap budaya harus jalan. Jadi fokus utama kita ya. Do Manuto, saya ulangi sekali lagi Pak ya. Do Manuto nih sahabat Ria, dumadaan ono memolo anyar, nungul urip tanpa ono obate. Ya, ini saya ya obatnya hanya kedisiplinan aja. Obatnya hanya kedisiplinan aja loh. PHBS kan begitu. Pola hidup bersih dan juga sehat. Baik Pak Rudi, sebenarnya tidak hanya pada sisi materi ya. Kalau kita bicara tentang seniman, ini mereka sebenarnya lebih pada gejolak untuk berkreativitas. Ya karyanya jangan sampai mati. Betul. Karena kalau teman-teman seniman itu dibiarkan, itu kreativitas, inspirasi itu tidak akan muncul ketika tidak ada kegiatan. Lah sehingga kemarin sempat ketemu dengan saya. Yang pertama geguritan tanggal 22 Juni. Namun sebelum tanggal 16 Juni nanti ada semacam panggung live streaming, mungkin dengan cerita apa silakan. Tapi pemerintah Kota Surakarta lewat Dinas Pariwisata juga sudah melakukan itu. Dan dampaknya sangat luar biasa. Satu, pendapatan asli daerah menurun gratis. Yang kedua, para seniman ini mesti harus istirahat, tidak melakukan latihan. Pengumpulan massa kan tetap tidak boleh. Iya, betul. Lantas yang ketiga adalah sarana dan prasarana pariwisata dan budaya ini membutuhkan perawatan. Nah ini yang juga menyedot anggaran yang cukup. Nah sehingga kalau dibiarkan tidak dirawat nanti jadi rusak juga. Nah sehingga ada museum keris, museum raja pustaka, wayang orang Sriwedari kemarin juga sudah live streaming wayang orang Sriwedari, dan mudah-mudahan hal ini nanti bisa ditindaklanjuti terus. Tetapi dengan harapan teman-teman saya seniman, budayawan, pekerja-pekerja yang tergabung dalam sebuah pertunjukan itu masih bisa mengisi perut target sayanya itu dulu aja. Kalau untuk mendapatkan sesuatu yang lebih nampaknya jauh dari angan-angan lah. Ya, gitu. betul sekali. Nah, sekarang di sesi yang terakhir saya pengen dengar motivasi atau inspirasi nih Pak dari Pak Rudi. Ini sudah satu hal yang paten harus ada di Wali Kota Menyapa. Ya, kalau boleh saya menyampaikan pada seluruh sahabat Ria bahwa kesabaran, keikhlasan dan ketulusan itu modal dasar untuk membangun imunitas kita untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Oke, luar biasa.